Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohman Hidayat, koordinator mata kuliah Sepak Takraw, jurusan Pendidikan Jasmani, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Jenderal Sudirman. Mata kuliah Sepak Takraw, saya jelaskan outline dari mata kuliah Sepak Takraw. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah, yang kedua adalah capaian pembelajaran mata kuliah, yang ketiga adalah materi pembelajaran, yang keempat adalah metode pembelajaran, yang kelima adalah tugas, dan yang keenam adalah sistem penilaian. Deskripsi mata kuliah yang pertama adalah mata kuliah olahraga sepak takraw. Ini merupakan mata kuliah berbobot 2 SKS pada semester 5 yang bertujuan untuk membekali para mahasiswa dasar teori dan konsep olahraga sepak takraw serta memberikan bekal keterampilan dasar teknik maupun peraturan dalam olahraga sepak takraw. Mata kuliah ini bersifat wajib tempuh bagi semua mahasiswa. Dalam perkuliahan ini dibahas tentang definisi sejarah olahraga sepak takraw, mempelajari tentang teknik dasar sepak takraw meliputi sepak sila, sepak kura, memaha, kepala, servis, blok, umpan, dan smash. Dan keterampilan bermain sepak takraw atau game. Serta mempelajari tentang peraturan pertandingan dan perwasitan sepak takraw. Kegiatan belajar meliputi perkuliahan dengan berbagai pendekatan dan metode yang berpusat pada mahasiswa atau student center learning. Seperti di diskusi dan praktek lapangan, evaluasi dilakukan melalui tes tertulis, tes praktek, tugas struktur, atau partisipasi mahasiswa di dalam kelas ataupun di dalam pembelajaran. Capaian dari pembelajaran mata kuliah sepak takraw yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan sejarah perkembangan olahraga sepak takraw, mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik dasar dalam olahraga sepak takraw, mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik dasar smash, servis, blok, dan bermain sepak takraw. Yang keempat adalah mahasiswa mampu menjelaskan peraturan pertandingan dan perwasitan dalam olahraga sepak takraw. Subcap CPMK di dalam olahraga sepak takraw yang pertama adalah menjelaskan sejarah perkembangan olahraga sepak takraw. Yang kedua adalah mendemonstrasikan teknik dasar sepak takraw antara lain sepak sila, sepak kura, memaha, kepala, sampai dengan teknik smash. Yang ketiga adalah mendemonstrasikan teknik passing berpasangan dari 1 lawan 1, 1 lawan 2, 2 lawan 3, passing segitiga, passing segi 4, dan seterusnya. Yang keempat adalah mendemonstrasikan teknik dasar servis, umpan, smash, blok dalam olahraga sepak takraw. Yang kelima adalah mendemonstrasikan permainan olahraga dengan metode permainan kronis, takraw tenis, dan regu dalam olahraga sepak takraw. Yang keenam adalah menjelaskan nomor-nomor pertandingan atau aturan main dalam olahraga sepak takraw. Dan yang ketujuh adalah menjelaskan peraturan pertandingan dan perwasitan sepak takraw. Materi di dalam pembelajaran mata kuliah sepak takraw yang pertemuan pertama adalah penjelasan tentang sejarah dan perkembangan sepak takraw di Indonesia ataupun di dunia. Yang kedua adalah pertemuan kedua adalah teknik sepak sila, teknik sepak kura. Pertemuan ketiga adalah teknik dasar memaha, teknik dasar kepala atau menyundul. Dan pertemuan keempat adalah teknik sepak simpul atau sepak samping atau mendadak. Sedangkan di pertemuan kelima teknik passing berpasangan 1 lawan 1, 1 lawan 2, 1 lawan 3, 2 lawan 2, sampai dengan seterusnya. Pertemuan keenam adalah teknik passing segitiga, teknik passing segi 4, teknik passing segi 5, sampai dengan seterusnya. Di pertemuan ketujuh adalah teknik sepak sila, sepak kura, memaha, kepala, sepak simpul atau sepak samping berpasangan dari keseluruhan teknik dasar yang sudah diajarkan di pertemuan 2 sampai dengan di pertemuan ke-6.
diulas untuk persiapan ujian keterampilan. Setelah itu di pertemuan ke-8 ujian akhir tengah semester. Setelah ujian akhir tengah semester di pertemuan ke-8 ataupun di pertemuan seterusnya adalah teknik servis. Servis bawah, servis atas dengan menggunakan kaki bagian dalam, teknik servis atas dengan menggunakan punggung kaki. Sedangkan di pertemuan 9 teknik blok dengan kaki, teknik blok dengan punggung, blok berpasangan, umpan langsung dan umpan tidak langsung. Jadi di sini ada berbagai modifikasi blok dari kaki, punggung sampai dengan blok double atau blok berpasangan. Berikutnya adalah di pertemuan 10 adalah teknik smash. Meliputi smash kedeng, smash gunting itu menyilang, smash kedeng adalah lurus pukulannya, smash tapak adalah menggunakan kaki bagian telapak kaki, sedangkan smash salto adalah gerakan akrobatik atau salto ke belakang. Di pertemuan 10 adalah metode pembelajaran kronis. Nah, di sini metode pembelajaran baru di mana menggabungkan antara tenis dan takraw, di mana untuk tujuan dari pembelajaran kronis itu memudahkan siswa di dalam proses pembelajarannya. Ketika teknik dasarnya masih kurang, mungkin ketika basic skill-nya masih kurang di dalam teknik dasar sepak takraw, karena kalau di dalam sepak takraw menimang dengan bola supaya tidak jatuh itu sedikit susah. Nah, dengan metode pembelajaran kronis ini boleh dipantulkan sekali, boleh diterima. Jadi tujuannya adalah untuk memudahkan siswa dalam melaksanakan gerakan teknik dasar di sepak takraw. Berikutnya di pertemuan 12 adalah teknik dasar lanjutan, ya. Ada teknik dasar lanjutan dari kronis, terus langsung ke mungkin metode permainan dengan strategi bertahan ataupun menyerang, serta menjelaskan tentang nomor-nomor pertandingan serta nomor-nomor pertandingan yang ada di sepak takraw dan peraturan pertandingan yang ada di sepak takraw. Di pertemuan 13 penjelasan tentang sistem pertandingan sepak takraw, mengaplikasikan nomor-nomor pertandingan sepak takraw di dalam simulasi pertandingan, mengaplikasikan perwasitan sepak takraw di dalam simulasi pertandingan, ya. Sedangkan di pertemuan 14 adalah pembagian kelompok bermain. Jadi nanti di akhir dari pembelajaran sepak takraw ada namanya kompetisi, yaitu game antar kelompok dan sekaligus belajar menjadi seorang wasit. Setelah itu adalah ujian akhir semester. Metode pembelajaran sepak takraw yang pertama adalah menggunakan ceramah, diskusi ataupun direct instruksional atau memberikan teori ataupun praktek secara langsung, ya, di dalam pembelajaran tersebut. Terus di tugas sepak takraw, mata kuliah sepak takraw yang pertama adalah tugas kelompoknya adalah membuat video atau bahan ajar, video pembelajaran terkait teknik dasar. Nanti tiap-tiap kelompok membuat video ataupun tutorial di dalam pembelajaran teknik dasar sesuai dengan tugasnya masing-masing. Di tugas individu adalah pretest, tes awal. Jadi sebelum ke materi, kami tim teaching sekaligus saya selaku koordinator memberikan tugas di mana sejauh mana kemampuan dasar siswa kita untuk melaksanakan gerakan teknik dasar. Nah, setelah itu kita ada pembelajaran, lalu ke post test atau tes akhir, di mana nanti di ujian akhir yaitu tes keterampilan. Di situ harapannya ada progres ataupun peningkatan di dalam pembelajaran sepak takraw. Untuk sistem penilaiannya, sistem penilaian di dalam sepak takraw yang pertama adalah teknik dan indikatornya adalah yang pertama adalah tes, UTS, UAS, dan ujian keterampilan. Sedangkan non tesnya adalah penugasan. Terus selanjutnya untuk bobot penilaian di dalam mata kuliah sepak takraw yang pertama adalah tugas membuat mungkin meresum atau membuat makalah ataupun tugas bahan ajar kaitannya dengan sepak takraw. Yang kedua adalah tes keterampilan, ujian psikomotor adalah pre-test dan post-test tadi yang
jelaskan di awal tadi. Jadi tes kemampuan awalnya sejauh mana sampai dengan tes akhir. Selebihnya adalah UTS, ujian tengah semester tadi, ujian tertulis, sejauh mana perkembangan ataupun pengetahuan kognitifnya. Terus UAS, ujian akhir semester sama ujian tertulis, serta partisipasi kehadiran atau di dalam pembelajaran mata kuliah sepak takraw. Di sini saya berikan contoh soal di dalam mata kuliah sepak takraw. Yang pertama adalah soal pilihan ganda. Contohnya adalah nama organisasi dunia sepak takraw adalah apa? Nah, tipe soalnya soal sedang, bobot nilainya 10. Ya. Di soal isi pun sama, sebutkan nama teknik dasar sepak takraw, meliputi ada berapa. Nanti di situ saya kategorikan tipe soal mudah, bobot nilainya 10. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait definisi dari deskripsi dari RPS atau mata kuliah sepak takraw yang saya ampu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semuanya. Sebelum perkuliahan dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelum ke nomor-nomor dan peraturan pertandingan, ada yang tahu nggak nomor pertandingan sepak takraw apa saja yang mungkin saudara ketahui? Katakan yang online ataupun yang offline. Silakan. Mbak Sarina. Jadi yang pertama ada regu, nah yang kedua ada tim, ada double event, kemudian ada partner. Terima kasih. Ada yang tahu lagi? Satu lagi yang dimasukkan di atas ring apa? Box takraw. Oke, terima kasih Mbak Lisa. Ya, Pak Roman akan jelaskan satu persatu apa sih yang dimaksud dengan tim double, apa yang dimaksud dengan tim regu. Tim regu adalah nomor beranggotakan 12 orang. Pemain terdiri dari 3 regu dan 3 cadangan. Contoh, regu A terdiri dari 3 orang, regu B 3 orang, regu C 3 orang. Nanti regu A ketemu lawannya regu A sana ataupun regu yang mana. Terdiri dari 3 regu inti dan 3 cadangan. Namanya nomor tim regu. Paham sampai sini? Oke. Berikutnya adalah tim double. Terdiri dari 9 atlet atau 9 orang. Terdiri dari 3 regu terbaik dan 3 pemain cadangan. Tadi kalau mainnya tim regu 3 terbaik regu, 3 pemain cadangan. Sekarang 3 terbaik double, 2 lawan 2, regu A 2, regu B 2, regu C 2, satunya 3. Bisa masuk di semua regu. Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa diterima? Paham? Oke, lanjut. Berikutnya adalah base regu. Dari 12 tim regu tadi, 12 perangkat, 12 atlet atau 12 pemain, diambil pemain yang paling terbaik untuk mewakili regu. Berikutnya adalah base double. Pemain yang terdiri dari 2 pemain inti dan 1 pemain cadangan. Jumlahnya 3 pemain. Ya. Tadi kalau base regu jumlahnya 5 pemain, 3 pemain inti, 2 pemain cadangan. Kalau base double
2 inti, 1 cadangan. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Clear? Oke, lanjut. Selanjutnya makro. Nah, ini mungkin belum bisa dilihat karena kemarin di PON hanya sebagai ajang eksibisi. Tapi ketika di SEA Games sudah dipertandingkan, di Asia Indoor sudah dipertandingkan. Jadi makro itu permainannya adalah 5 pemain inti, 1 pemain cadangan. Bagaimana memasukkan bola sebanyak mungkin ke ring, ya, dengan ukuran ringnya 5 meter putra, 4,50 meter ring, 4,5 meter ring. Ya, permainannya sama, menggunakan teknik dasar sepak silang, sepak bola, samping, maksimalnya adalah 3 kuadran. Nomor ini dimainkan oleh 4 orang dan 2 cadangan, 6 pemain, 4 inti, 2 cadangan. Permainannya hampir seperti double eleven. Servisnya dari belakang, ya, gambaran servisnya dari belakang. Mainnya 4-4. Servisnya silakan, yang penting boleh 1 orang servis terus, boleh bergantian sesuai dengan instruksi pelatih. Cuman maksimalnya masing-masing tim hanya diperbolehkan servis 3 kali, tidak 3 kali. Ada pertanyaan untuk nomor kuadran? Saya belum paham? Masih jelas? Mas Adi? Yang online apakah sudah paham? Baik Pak, saya izin bertanya Pak. Mas siapa ini? Nama Muhammad Rifki Ridho, NIM I1E019011. Izin bertanya Pak. Contoh nih, namanya ada atlet namanya Mas Yudis ya. Itu sudah main di tim regu. Nah, kemudian dia main lagi di nomor kuadran, apakah itu diperbolehkan Pak? 1 pemain mengambil 2 nomor. Oke, terima kasih Mas Ridho, pertanyaannya sangat bagus. Boleh nggak 1 orang main di berapa nomor? Jawabannya boleh, ya. Jawabannya boleh, selagi kondisi fisiknya kuat. Contoh, Mas Ridho main di nomor tim. Habis main nomor tim selesai, Mas Ridho persiapan main di Gesergu. Gesergu kondisinya fisiknya masih kuat, main di nomor double. Double-nya kuat selesai, main di nomor home, main di nomor kuadran, boleh. Asalkan kemampuannya, kondisi fisiknya masih kuat, ya. Nanti di peraturan, nanti Arman sedikit jelaskan bagaimana terkait nomor-nomor yang ditandingkan, jumlah pemain dan official yang disertakan sampai dengan keberangkatan atau pertandingan, dia akan muncul. Begitu Mas Ridho, bisa dipahami? Baik, terima kasih Pak. Oke, yang lain? Mas Harun, barangkali ada yang masih bingung, silakan ditanyakan. Oke, berikutnya adalah peraturan pertandingan. Peraturan pertandingan yang ada di sepak takraw. Yang pertama adalah peraturan pertandingan secara umum dan secara khusus. Oke, secara umum semua peraturan sudah diatur oleh federasi ataupun induk organisasi yang ada di sepak takraw. Ada yang tahu induk organisasi sepak takraw? Namanya Mas Wakil itu? Kepanjangannya apa? Oke, ya, jadi di PBBSI di peraturan-peraturannya sudah ada. Peraturan secara umum kejuaraan dilaksanakan harus sesuai dengan ketentuan yang ada peraturan.
Jadi law and review-nya sudah ditentukan oleh federasi atau pengurus atau persatuan sepak takraw yang ada di Indonesia ataupun di internasional. Yang pertama mungkin gambaran dasar waktu dan tempat. Peraturannya sudah, waktunya kapan, tempatnya di mana, ya, tanggal berapa akan dilaksanakan di juknis atau di peraturan ataupun di biasanya ketika manajer meeting atau ketika technical meeting pasti semua official atau semua pemain atau semua manajer mendapatkan juknis tersebut. Ya. Yang kedua adalah nomor pertandingan yang akan dipertandingkan. Contoh kemarin Popda Provinsi di Jawa Tengah tingkat provinsi, nomor yang dipertandingkan cuma hanya satu, yaitu base double. Mungkin faktor anggaran atau faktor hari dan sebagainya, jadi cuma hanya 2 pemain, 2 pemain inti, 1 pemain cadangan. Base double putra dan putri tingkat provinsi. Terus berikutnya kalau nomor pertandingan biasanya menentukan dengan situasi ataupun pelaksanaan yang menyelenggarakan biasanya punya strategi ataupun punya kebebasan untuk menentukan nomor-nomor apa saja yang akan diturunkan. Contoh kemarin di Papua itu nomor pertandingannya ada 4, tapi provinsi lain hanya diperbolehkan main 2 nomor, sedangkan Papua boleh memainkan 4 nomor. 4 nomor Papua adalah base 1000, base double, tim double, dan kuadran. Sedangkan provinsi lain memilih 2 nomor pertandingan sesuai hasil dari kualifikasi prapon. Paham ya? Oke, berikutnya persyaratan-persyaratan peserta. Nah, ini sudah dirapatkan biasanya kalau ketika technical meeting, ya, rapat manager meeting dengan official yang ada di provinsi ataupun di daerah, biasanya kesepakatan. Contoh ketika main dengan kemarin Popda, batas usianya berapa, ya, terus minimal kelas berapa, itu ada, sama di PON harus memiliki KTP domisili. Ketika mungkin ada transfer minimal sudah berdomisili selama 1 tahun dan sebagainya. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Gambaran umum hampir semuanya sama mungkin dengan olahraga yang lain. Cuman bedanya nomor pertandingannya. Kalau yang lain mungkin nomor pertandingannya contoh di sepak bola, ya, sepak bola saja, futsal saja, paling futsal putri dan futsal putra. Dan di sepak takraw banyak nomornya. 6 nomor pertandingan putra plus 6 nomor pertandingan putri. Berarti yang dipertandingkan ada 12 medali emas yang diberi. Ya. Jadi nomornya bukan hanya 1 sepak takraw, tapi nomornya banyak. Ini silakan bisa untuk memotivasi teman-teman mahasiswa untuk membina, terutama di olahraga sepak takraw. Sampai di sini ada pertanyaan? Paham ya? Yang online bagaimana? Ada pertanyaan? Halo. Terdengar ya sudah Pak Rahman? Belum, Pak. Oke. Terdengar, Pak. Berikutnya, ya, secara khusus, ini gambaran dasarnya ada 3 poin. Yang pertama, tata cara pertandingan. Nah, yang pertama tata cara pertandingan mungkin kita eventnya tarkam atau juara yang mungkin kayak Bela Desa, ya, atau 17 Agustus. Itu aturannya biasanya berbeda-beda dengan aturan yang ada di PP, walaupun juknisnya sama. Yang mainnya itu ya 3, nggak mungkin 5. Aturan mainnya seperti itu. Cuman
biasanya tata cara pertandingannya karena bisa ataupun mungkin ketika saudara memberikan pembelajaran ataupun ketika kejuaraan-kejuaraan yang sifatnya mungkin hanya memeriahkan, tidak harus detail sesuai dengan aturan federasi ya, tapi di situ tata caranya mungkin permainannya, contoh yang tadinya skornya 21 karena waktunya terbatas, terus jumlah pesertanya banyak, dimodifikasi menjadi skornya 15 ya. Terus yang tadinya harus mungkin berkostum dengan jersey lengkap, nomor dada, nomor punggung, terus celana pendek ya, diperbolehkan untuk hanya memakai pakaian olahraga, nomornya hanya di punggung tidak ada. Jadi menyesuaikan kondisinya, paham ya? Oke, berikutnya adalah penurunan peringkat ya. Jadi di situ sering terjadi kalau di kompetisi resmi ada yang namanya mungkin sistem setengah kompetisi ya, aturan pertandingannya terus sistem ketemu dan sebagainya. Kalau di ini silakan. Jadi posisinya contoh ketika di dalam pertandingan nanti ada peraturan yang mungkin selama sekian menit ada panggilan pertama, sekian menit berikutnya panggilan kedua, sekian menit ketiga nyatakan tidak hadir dinyatakan dan sebagainya. Peraturan-peraturan itu yang khusus lebih ke menekankan bagaimana tim tersebut agar mengikuti peraturan yang ada, paham ya? Oke, berikutnya pakaian bertanding. Nah, kalau resmi itu artis sepak takraw harus memiliki nomor dada, nomor punggung, celana yang bernomor, gitu ya, paham ya? Untuk peraturan khusus. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Nah, ini terakhir. Di situ teman-teman sudah menyiapkan skor set ya. Tadi di nomor pertandingan bagaimana cara menghitung, bagaimana cara menjelaskan ataupun mungkin menandai skor set yang ada di depan ya, yang ada di mejanya teman-teman mahasiswa. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Pak Roman sedikit ulas ya sebelum materi yang Pak Roman akhiri. Yang pertama adalah pertemuan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan nomor-nomor pertandingan. Ada berapa nomor pertandingan? 6 putra dan 6 putri. Ada yang tahu? Yang pertama, terus tim double, terus double, kuadrat. Oke, ada 6 nomor pertandingan yang ada di sepak takraw yang sudah diresmikan, yang sudah dipakai di pertandingan resmi, yaitu multi event PON, SEA Games, Asian Games, mungkin nomor-nomor tersebut ya. Jadi bagaimana penjelasan dari nomor tim, bagaimana penjelasan dari nomor double, bagaimana definisi dari nomor regu, bagaimana definisi dari nomor home dan sebagainya. Ya, jadi mudah-mudahan bisa diterima dengan baik untuk rekan-rekan mahasiswa terkait nomor-nomor pertandingan. Berikutnya adalah peraturan perwasitan ya. Tadi sudah dijelaskan gambaran umumnya sampai dengan gambaran khususnya dan sampai dengan bagaimana cara penghitungan skor setnya. Mudah-mudahan di pertemuan pagi hari ini bisa diterima dengan baik, bisa bermanfaat ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebelum mengakhiri pemberian. Kita tutup dengan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa, silakan. Berdoa selesai. Demikian pertemuan pada pagi ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh.